Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma balighna ila Ramadan. Amma ba'du, sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu setia menyimak kajian di ABM TV, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan kita disampaikan pada bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal hitungan hari Ramadan 2024 akan segera tiba. Sebelum bulan suci tersebut tiba, ada beberapa amalan yang bisa untuk kita lakukan serta doa untuk menyambutnya. Seperti yang kita tahu bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup pada bulan ini. Bahkan setan akan dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Yang artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya kita harus mempersiapkan, yang pertama, membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu. Membayar hutang puasa yang telah berlalu adalah persiapan yang paling penting dan wajib dilakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Terlebih bagi wanita yang biasanya berhalangan puasa karena masa haid. Utang puasa dapat diganti sepanjang tahun hingga bulan Sya'ban. Untuk itu hendaklah melunasi utang puasa sebelum berakhirnya bulan Sya'ban. Karena jika kita belum membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, maka kita akan mendapatkan dua kewajiban. Di antaranya kita wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban, Rasulullah banyak melakukan puasa di waktu ini. Imam Baihaqi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Waktu-Waktu Penuh Berkah, Khazanah Islam Klasik, dikatakan bahwa Rasulullah berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Abu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu tentang puasa Rasulullah. Kemudian ia menjawab, Rasulullah berpuasa sampai-sampai kami berkata, beliau benar-benar berpuasa, dan beliau juga tidak berbuka sampai-sampai kami berkata, beliau benar-benar telah berbuka. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa pada bulan Sya'ban, yakni beliau berpuasa pada bulan tersebut hampir semuanya sebelum dan sebulan penuh." Hadis riwayat Imam Muslim, Nasai dan Ahmad. Mengenai puasa tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa hampir sebulan penuh pada bulan Sya'ban, yakni hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Maka berpuasa di bulan Sya'ban, apalagi sekarang bulan Sya'ban menjelang akhir. Yang ketiga, kita memperbanyak membaca Al-Quran.
amalan yang harus disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Menjelang Ramadan kita juga dapat melakukan amalan lain, misalnya memperbanyak dan belajar membaca Al-Quran. Dalam kitab Lataiful Ma'arib disebutkan bahwa Amr bin Qais Al-Malai ketika memasuki bulan Sa'ban, beliau menutup tokonya lalu memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran, karena terdapat keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya akan Allah kasih satu dari huruf itu 10 kebaikan. Maka jika kita membaca Al-Quran, satu surah Al-Fatihah sudah memiliki pahala yang sangat luar biasa, apalagi jika kita membacanya satu juz. Maka keutamaan membaca Al-Quran itu diantaranya akan menjadikan syafaat. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Sempatkanlah, meskipun setiap hari kita membaca Al-Quran hanya 1 halaman ataupun 2 halaman. 4. Membekali diri dengan ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan. Umat Islam dapat membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Beberapa di antaranya adalah masalah hukum puasa Ramadan, tata cara melakukan puasa Ramadan, dan berbagai aturan syariah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Selain itu, dapat pula mempelajari tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan dan cara untuk mendapatkannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengetahuinya. Mungkin ikhwan fillah, dalam video yang lain insya Allah kami akan bahas tentang keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka kita perlu mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Karena apa? Jika kita tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan, bagaimana hal yang akan membatalkan puasa Ramadan, bagaimana hal yang akan meningkatkan puasa Ramadan, maka kita harus pelajari hal tersebut. Kemudian yang kelima, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di bulan Sa'ban, amalan adalah memperbanyak doa agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab saja kita diajarkan, diberi doa oleh Rasulullah, yaitu minta keberkahan di bulan Sa'ban hingga kita disampaikan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Disebutkan dalam buku amalan di bulan Ramadan karya Mardiyah, diriwayatkan oleh sebagai ulama salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan menjelang Ramadan dan 5 bulan setelahnya agar amalannya diterima. Berdoa ini juga menjadi salah satu bentuk pengharapan seorang hamba agar dapat berjumpa dengan bulan penuh keberkahan, supaya bisa banyak beramal di bulan tersebut. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan di antaranya yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang agung yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.